Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah praktikum pemulihan tanaman. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pembahasan dari persilangan tanaman tomat. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 ini diperkenalkan dari mulai sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ginsyah. Saya Sela Yolanda. Saya Risma Putri Fasya. Saya Gladys Kansa Mahira. Saya Danul Rahmat. Saya Ramadana. Saya Kristina Julfiga Bangun. Saya Ukel Ibrahim Yusuf. Saya Rizky Ferdiansyah. Tomat atau Solanum lycopersicum berasal dari wilayah barat Amerika Selatan, khususnya di Peru, Ekuador, dan sekitarnya. Tanaman ini pertama kali dibudidaya oleh suku Aztec dan Inca di Meksiko sekitar tahun 700 tahun yang lalu. Tomat kemudian menyebar ke Eropa setelah penjelajahan Spanyol membawanya dari Amerika ke benua tersebut pada abad ke-16. Setelah dikenal di Eropa, tomat menyebar di Asia, Afrika, dan akhirnya ke seluruh dunia. Tomat dikembangkan dalam berbagai varietas, baik untuk kebutuhan konsumsi, untuk saus, pasta, hingga industri pengalengan. Pada penyebarannya di Indonesia, tomat mulai dikenal sejak masa kolonial dan kini telah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Untuk morfologi umumnya sendiri terdiri dari 3, yaitu ada akar, batang, dan daun. Untuk akarnya sendiri sistemnya tunggang dan dia akan berkembang menjadi lateral. Kemudian untuk batangnya bersifat lunak saat muda dan kemudian sedikit berkayu saat tua. Untuk daunnya itu dia majemuk dan menyirip ganjil, tersusun spiral. Permukaan dan pinggir daunnya itu biasanya berbulu halus. Untuk struktur reproduksinya ada bunga, buah dan biji. Untuk bunganya sendiri itu tersusun dalam tandan dan atau malah sederhana di ketiak daun. Tiap bunga sendiri terdiri dari kelopak 5-6 helai berwarna hijau dan membentuk kaliks. Untuk mahkotanya sama juga kayak kelopak 5-6 helai warnanya kuning cerah dan membentuk corolla. Yang kedua ada buah dan biji. Buah dan bijinya itu bertipe buni atau biasanya berdaging, banyak biji dan berkembang dari ovarium bunga tunggal. Kemudian bijinya itu berbentuknya kecil, pipih dan ditutupi rambut halus. Tanaman tomat membutuhkan iklim hangat dengan suhu optimal antara 24 sampai 30 derajat Celcius agar dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tomat memerlukan sinar matahari langsung selama 6 sampai 8 jam per hari serta udara yang tidak terlalu lembab untuk mencegah serangan penyakit. Tanah yang cocok untuk tomat adalah tanah lempung berpasir yang gembur, subur, dan kaya bahan organik. Dengan pH tanah antara 5,5 sampai 7,0. Pengairan harus teratur namun tidak berlebihan. Karena tomat rentan busuk akar jika tanah terlalu basah. Dengan perawatan yang sesuai, tanaman tomat dapat mulai dipanen sekitar 60 sampai 90 hari setelah tanam. Pertama itu ada tomat buah. Memiliki ciri ukuran buah yang sedang hingga besar, berbentuk bulat atau oval. Kulitnya agak tebal berwarna merah cerah saat matang. Rasa dagingnya itu segar, sedikit manis atau asam. Daging buahnya itu padat, berair, dan sedikit asam. Contoh varietas tomat buah ini yaitu Ratna, Karina, dan Permata. Yang kedua itu ada tomat cherry. Memiliki ciri ukuran buah yang kecil seperti kelereng 1-2 cm. Berbentuk bulat seperti sempurna atau sedikit lonjong. Kulitnya tipis mengilap, berwarna merah, kuning, atau oranye. Daging buahnya manis, renyah, sedikit berair. Rasa buah ini lebih manis daripada tomat biasanya. Contoh varietas buah tomat cherry ini seperti Red Cherry, Sweet 100. Silangan tanaman adalah proses menggabungkan dua varietas tanaman berbeda untuk menghasilkan keturunan baru yang memiliki sifat-sifat unggul dari kedua induknya. Tujuan persilangan tanaman tomat yang pertama meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, meningkatkan hasil produksi dengan menghasilkan jumlah buah yang lebih banyak. Yang ketiga memperbaiki kualitas rasa dan aroma buah. Yang keempat meningkatkan ukuran dan warna buah, dan yang terakhir memperpanjang masa simpan buah, daya tahan setelah pasca panen. Sore semua, saya akan membahas teknik persilangan tomat.
Salah satu metode penting dalam pemeliharaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul. Pertama itu kita pilih bunga jantan dari tanaman lain dengan sifat unggul. Yang kedua, kita melakukan kastrasi atau pembuangan bagian-bagian yang tidak menyerbukan bunga betina. Itu dengan cara mengoleskan serbuk sari ke kepala putik secara hati-hati dan pastikan semua bagian stigma terkena serbuk sari. Keempat yaitu menutup kembali bunga atau isolasi, yaitu dengan menutup kembali bunga dengan kantong isolasi selama 2-3 hari. Dan terakhir beri label informasi seperti tanggal, varietas, dan nama penyerbuk. Tomat melakukan penyerukan sendiri, yang artinya serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Pada bunga tomat benang sari atau bagian yang menghasilkan serbuk sari mengelilingi putih, proses pengerukan bakal buah. Setelah serbuk sari sampai di kepala putih, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari. Yang selanjutnya tabung ini tumbuh ke bawah melalui tangkai putih menuju bakal biji di dalam akuarium. Setelah itu, sel sperma dari serbuk sari bergerak melalui tabung dan membuahi sel telur di bakal biji. Yang pertama itu adalah tindakan setelah penyerbukan manual, seperti labeling. Labeling ini merupakan pemberian label pada induk jantan ataupun induk betina. Kemudian mencantumkan informasi tentang tanggal dan tujuan persilangan. Selanjutnya ada pelindungan bunga. Bunga yang telah diserbuki bisa ditutup menggunakan kantong lain kasar atau plastik berlubang kecil untuk mencegah penyerbakan liar dari luar. Selanjutnya adalah pencatatan. Setiap aktivitas persilangan dicatat rapi, terutama kondisi bunga dan waktu penyerbukan. Perawatan tanaman hasil persilangan hingga panen dapat dilakukan seperti yang pertama itu penyiraman. Berikan air secara teratur terutama saat berbunga dan berbuah. Jaga tanah tetap lembab tapi tidak becek. Pemupukan, gunakan pupuk seimbang NPK dan tambah kalsium untuk mencegah busuk ujung buah atau blossom and rot. Penyiangan dan sanitasi. Bersihkan gulma dan daun tua yang sakit untuk menjaga kebersihan tanaman. Adapun manfaat jangka panjang dari persilangan ini yaitu menghasilkan varietas tomat unggul dengan ketahanan terhadap penyakit dan hama, meningkatkan kualitas buah seperti ukuran, warna, rasa, dan daya simpan, serta adaptasi lebih baik terhadap berbagai kondisi lingkungan dan iklim. Adapun kendala dan tantangan umum yang dihadapi yaitu seperti cuaca ekstrim yang dapat mengganggu proses penyerbukan dan pertumbuhan bunga, kegagalan penyerbukan akibat waktu atau teknik persilangan yang kurang tepat. Yang ketiga, variabilitas genetik yang tidak selalu menghasilkan sifat yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu perlu waktu lama untuk memperoleh varietas stabil dan seragam.